menuju bidadari. Senang sekali kemarin aku bermimpi indah bertemu bidadari cantik. Maka apa yang sedang kamu pikirkan, nak? Hanya memikirkan kapan aku bertemu bidadari yang cantik itu. Kamu kebanyakan berhayal, Jaka. Ayo cepat ke ladang dan pergi bertani. Akhirnya ibu meninggalkan Jaka dan berjalan menuju ladang. Di jalan, ibu bertemu Bapak Anu pemilik ladang. Selamat pagi, Pak Anu. Mau kemana Bu? Kok tergesa-gesa? Saya sebenarnya ingin memberikan jalan dan anak saya secara rapi. Bagaimana Bu? Setelah kejadian itu, ibu bingung ingin menyampaikan ke Jaka. Takut Jaka salah tangkap atau Jaka punya pilihan lain. Dan akhirnya ibu menunda berbicara dengan Jaka. Di suatu tempat di kerajaan Kayangan, tinggallah 7 bidadari dan 1 adik laki-laki. Wahai anak-anakku, hendak kemana kalian? Akan kemana kalian? Ini masih terlalu pagi untuk kalian. Saya ingin tahu anak-anakku, coba saya cek satu persatu. Raja mengecek bidadari dan adik laki-lakinya. Bidadari pun menjawab pertanyaan dari raja. Nawang Wulan, Ya, ayahanda. Sekar Arum, Ya, ayahanda. Telinga Langgeng, Ya, ayahanda. Putri Ayu, Ya, ayahanda. Asa Dewi Anindya, Ya, ayahanda. Ambar Airani, Anjani Aruna, Seger Kahuripan, Pak Doni. Loh, itu kan wali kelas saya. Enggak, Dinda. Saya dan adik-adik saya ingin pergi ke bumi. Bumi ada telaga bernama Telaga Telurung. Di sana airnya bersih, bening, dan harum bagi raja. Alah, bilang aja kan begini. Bosan di Kayangan. Apa enaknya ke bumi? Orang yang pilih teman yang suka membunuh satu sama lain. Di Kayangan itu enak, semuanya serba ada. Ya Seger, bilang aja kamu mau ikut. Kalau kamu ke bumi, pasti kami masih jadi bidadari. Kalau kamu mau ikut ke bumi, kamu jadi apa? Banteng mandi. Hei Ayu, tidak boleh berkata seperti itu. Iya ayahanda, saya mohon maaf. Lain kali jangan begitu ya. Oh iya, kalau kalian pergi ke telaga, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik ibunda. Kalau begitu, ayahanda dan ibunda, kami izin untuk pergi sekarang ya. Iya, nak. Semua bidadari pun turun ke bumi dan menuju ke telaga Payawani. Raja melanjutkan pembicaraan dengan Seger Kahuripan. Wahai Seger Kahuripan, jika kamu ingin turun ke bumi bersama kakak-kakakmu, saya akan memperbolehkan dengan satu syarat. Syaratnya yaitu kamu harus menjadi monyet untuk menjaga kakak-kakakmu. Satu jadi monyet sih. Tapi demi turun ke bumi, gak apa-apa deh. Aku rela. Baiklah, kamu boleh turun ke bumi. Bidadari turun ke bumi, lalu mereka pun sampai ke telaga Payawani, diikuti Seger Kahuripan yang sudah menjadi
itu komen maksudnya. Sudah, jangan pergi lagi. Ada kita di sini. Lain kali jangan mudah percaya dan jangan gampang suka sama orang lain. Sini. Apa kalian tahu? Jika kita menanam berenang di sungai, pasti rambut kita basah. Iya, sebelahnya. Jelas dong. Tapi tadi aku melihat seseorang yang di sini, rambutnya tidak basah sama sekali. Padahal orang itu belum berenang tadi, tapi rambutnya tetap tidak basah. Kok bisa? Apakah orang itu punya ilmu khusus? Tidak, orang itu tidak punya ilmu khusus. Lalu, bagaimana bisa rambutnya tidak basah saat mandi? Ya, karena rambutnya botak. Mereka semua spontan menyiratkan air ke Trina Langgeng yang memang sangat suka bercanda. Tadi waktu kita kesini ada seseorang membawa kasur. Kemudian kasurnya dibalik, akhirnya rusak deh. Dari mana kamu tahu? Coba kata kasur itu dibalik. Mereka pun membaca kata kasur dari kanan ke kiri dan memang bacanya menjadi rusak. Kembali ke Jakarta. Alhamdulillah saya dapat duluan bisa berproduksi nanti. Tetapi diduga ternyata ada harimau yang mengincar burung jaka. Mau tidak mau hasil burung jaka diberikan ke harimau. Dengan rasa sedih, jaka menelusuri hutan. Tapi dari kejauhan terdengar suara Rian. Apa itu? Aku kok jadi penasaran. Suara apa yang didengar seperti ada yang tertawa? Jaka tercengang melihat ada sosok wanita cantik dan kulitnya bersinar di telaga. Aku ambil sebenarnya mungkin bisa bermanfaat. Hari mulai malam para pribadi berangkat untuk pulang, tapi ada yang aneh. Dari ketujuh kendaraan satu selera telah hilang. Kemana ya saudaraku? Lo gak ada? Tadi aku baru sini. Ayo kita cari sebelum malam. Mereka pun mencari selera itu, tetapi selera itu tidak ketemu. Dan akhirnya bidadari meninggalkan awal yang sendiri. Aku bersumpah, siapa saja memberikan aku pakaian, jika itu perempuan, akan aku jadikan saudara. Jika itu laki-laki, akan aku jadikan suami. Mendengar itu, Jakarta bergegas pulang dan mengambil pakaian itu awal. Karena kau telah memberi aku pakaian, maka kau akan menjadi suami. Akhirnya Beberapa tahun telah berlalu setelah Jakarta dan Nawang mulai menikah. Mereka mempunyai satu anak bernama Nawang Asih. Ya, kenapa kita harus berburu? untuk kita makan anakku. Ya, berburulah. Setelah selesai berburu, segera pulang ya. Makanan akan siap. Jaka merasa aneh setiap kali pulang dari berburu. Nasi lauk paut selalu penuh dan tidak pernah habis. Padahal Jakarta hanya membawa satu kresek yang cukup untuk satu hari. Anda kenapa berasku tidak pernah habis? Ada apa ayah? Kok kamu kelihatan bingung? Aku hanya ingin bertanya, kenapa beras kita tidak pernah habis? Soal itu kamu tidak perlu tahu ayah. Yang penting jangan membuka kukusan nasi sebelum kamu pergi berburu. Di saat itu pastinya Jaka berburu. Mengapa ia tidak boleh melakukan hal itu? Tetapi ia tetap mengiyakan larangan tersebut. Di suatu pagi saat Nawang ingin pergi mencuci di sungai, ia menitipkan anaknya ke Jakarta. Ia juga mengingatkan
niatku untuk mengubah setakai padi menjadi sebuah nasi. Ucap Nawangwulan mulai saat itu Nawangwulan harus menunggu nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesuk untuknya. Juga sejak hari itu persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung seperti biasa. Di pagi selanjutnya Nawangwulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa, sedikit itu Nawangwulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawangwulan terus menarik benda itu. Wajah Nawangwulan seketika pucat karena begitu melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah ceritanya sama ngambil suaranya ya. miliknya yang Membawa cerita ya. mati di Pak Doni. Bu, iya tak Pak Doni suara kau. Apa yang suaranya? Jaka, Astagfirullah, ada apa kawan? ini apa? Ini punyamu. Suaranya Pak Doni ya, makanya kok aku ya. Pembawa ceritanya Pak Doni. Ini bukan punya. Jika bukan punyamu, kenapa barang ini ada di sini? Aku tidak tahu. Mungkin saja itu punya tetangga. Jika punya tetangga, kenapa ada di sini? Jaka pun bingung ingin menjawab apa lagi. Di otaknya sudah habis kata-kata untuk berbohong. Jaka pun tertunduk memikirkan jawaban. Jaka. Kenapa? Kamu gak bisa jawab ya? Kamu bohong kan? Maafkan aku Nawang, aku yang telah mengambil selendangku saat kamu mandi bersama 6 saudaramu. Lalu, mengapa kamu menyembunyikan ini dari aku? Sudah, kamu jangan banyak alasan. Selama ini kamu telah menipuku. Kamu telah menyembunyikan selendangku yang seharusnya dari dulu aku sudah bisa kembali ke kayangan bersama 6 saudaraku. Jadi macannya bayi. Aku kecewa padamu, Jaka. Waktu pun sudah semakin malam dan mereka memutuskan untuk tidur di kamar yang berbeda. Dikarenakan si Nawangwulan sangat kecewa kepada Jaka takut. Di saat pagi hari, setelah kejadian yang mengakibatkan pertengkaran di bersama, Nawangwulan mengambil Jaka yang sedang termenung, memikirkan kejadian kemarin. Itulah manusia. Jaka, maaf. Setelah aku tahu perilakumu selama bertahun-tahun kepadaku seperti ini, aku memutuskan untuk kembali ke kayangan. Lalu, gimana dengan anak-anakmu? Apakah kamu akan melupakannya? Kasihan anakmu, dia pasti akan kaget dan sedih jika kamu tidak ibadah juga. Nawang Asih dan terutama kamu, Jaka, gak akan pernah bisa ke kayangan. Jika Nawang Asih ingin bertemu aku, bakarlah batang padi dan letakkan di dekat Nawang. Dengan syarat kamu gak boleh mendekatnya. Dan ingat, hanya Nawang Asih yang bisa menemuiku ke kayangan. Selain Nawang Asih, tidak bisa. Berarti aku nggak bisa menurut kamu lagi ya. Maaf Jaka, kamu gak bisa. Karena kamu yang mempunyai sama aku. Jaka Tarub hanya bisa menatapi ini semua. Ia tahu bahwa ini semua